Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah. Saya dari Ekonomi Syariah kelas A dengan NIM 4011815. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka dalam metodologi penelitian. Nah, dalam studi pendahuluan dan kajian pustaka di sini terdapat 3 konsep yang saling berkaitan antara pendahuluan, kajian pustaka, kemudian kerangka konseptual. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini adalah suatu studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Nah, seorang peneliti dalam memperoleh informasi dibutuhkannya suatu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka atau tinjauan pustaka sendiri sering disebut dengan literatur review, yang mana sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya yang berhubungan dengan kajian yang hendak diteliti. Nah, kajian di sini dimaksudkan untuk memperoleh landasan atau dasar berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, melalui kajian teori maupun dari hasil-hasil penelitian yang relevan, peneliti akan memperoleh gambaran suatu konsep sehingga dapat memunculkan kerangka konseptual yang lengkap dan jelas tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian. Nah, kerangka konseptual yang dimaksudkan di sini untuk menjelaskan makna dari kata-kata yang ada dalam kajian teori yang masih abstrak pengertiannya atau yang dapat menimbulkan pengertian-pengertian lain atau bisa kita sebut dengan multi tafsir. Nah, kemudian di sini apa saja komponen-komponen pendahuluan? Yaitu adanya penjelasan mengenai alur pikir, pemulihan topik, dan area riset yang di dalamnya mencakup latar belakang, ruang lingkup, dan batasan riset, kemudian asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Kemudian elaborasi atau sering kita sebut dengan suatu penggarapan secara tekun dan cermat mengenai tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang kita kaji atas riset terdahulu. Nah, kemudian adanya gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan atau literatur review dan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh peneliti. Nah, kemudian yaitu komponen kerangka konseptual. Nah, di sini di dalamnya mengemukakan sebuah kerangka teoristis yang dipakai dalam penelitian. Kemudian adanya pendeskripsian atau penggambaran hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konsep yang dipakai. Nah, maksudnya di sini bukan membahas tentang komponen-komponen masalah yang berdiri sendiri, berpisah dari tema pokok penelitian. Makanya harus dalam kerangka konseptual di sini yang dipakai harus secara umum, bukan semata-mata berdiri sendiri. Nah, yang selanjutnya di dalamnya menjelaskan hubungan antara kerangka teoristis dan penelitian terdahulu atau penelitian yang dipakai oleh akademisi-akademisi yang sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu komponen dalam kajian-kajian pustaka. Nah, di dalamnya dengan melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti sekarang, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Terus kemudian di dalamnya juga menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Nah, di sini terdapat contoh kerangka konseptual. Contohnya itu dengan judul agama dan ekonomi. Nah, maknanya di sini yaitu agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Nah, bagaimana kita menemukan kerangka konseptualnya di sini?
kaitannya antara agama dan perilaku ekonomi. Dari sebuah judul itu, kemudian peranan pemahaman agama dalam mengarah perilaku seseorang dengan berbisnis. Seperti itu ya teman-teman, contoh kerangka konseptual dalam metode penelitian atau studi pendahuluan dan kajian pustaka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.